Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Hukum kelas H semester 2 tahun ajaran 2020 ingin menjelaskan tentang teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan sosial kultur atau sosial kriminal. Anggota kami yaitu Muhammad Arif Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 493 dan Arya Guna Tauladani Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 538. Pengertian kriminologi. Segi etimologi kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Kriminologi terdiri dari 3 kelompok prinsip antara lain. Yang pertama, sosiologi hukum adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkap kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam hukum kriminologi umumnya. Yang kedua, etiologi kriminal adalah yang mencoba melalui analisis ilmiah meneliti sebab musibah kejahatan. Yang ketiga, penologi adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Selanjutnya, kriminologi. Yang pertama, kriminal etiologi, ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan. A. Antropologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan. Yang B. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kriminal politik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pemberantasan kejahatan. Selanjutnya, kejahatan krimes. Yang pertama, secara praktis atau practical interpretation adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Yang kedua, secara religius atau religious interpretation adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan. Yang ketiga, secara yuridis atau juridical interpretation adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, penjahat atau kriminal. Yang pertama, aspek yuridis. Penjahat dalam pengertian yuridis, orang-orang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijauhi hukuman. Yang kedua, aspek inteligentia. Menurut Vollmer, sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi, mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan antisosial yang merugikan individu atau merugikan diri sendiri. Yang ketiga, aspek ekonomi. Menurut Parson, penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebaikan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada manusia atau masyarakat di sekelilingnya. Yang keempat, aspek religius. J.E. Sahetapi menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial.
di mana perbuatan bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan atau kemasyarakatan dan agama serta merugikan ketertiban umum atau mengganggu ketertiban umum. Yang kelima, aspek sosial. Tokohnya Mabel Elliot menyatakan penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Yang keenam, aspek filsafat. Sokrates menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohongan. Selanjutnya, tujuan kriminologi. Objek studi kriminologi atau kriminologi studi objek. Yang pertama, kejahatan atau perbuatan. Krim atau action. Objek studi pertama kriminologi adalah kejahatan atau perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana, tetapi perlu sekiranya mendapatkan perhatian dalam hal bahwa undang-undang biasanya terbelakangan jika dibandingkan dengan kesadaran umum masyarakat. Maka perlu pula dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana. Yang kedua, pelaku atau pelanggaran norma hukum. The actor atau transgressor of legal norm. Objek studi kedua kriminologi adalah pelaku kejahatan atau pelanggar norma atau hukum yang diketahui polisi, dituntut jaksa, dan dinyatakan salah oleh hakim. Maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati sekali. Yang ketiga, reaksi masyarakat atau social reaction. Objek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran atau hukum. Selanjutnya, paradigma kriminologi. Yang pertama, paradigma positif atau positif paradigm. Menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Paradigma positif mengakui bahwa hukum ditunjukkan hanya kepada mereka yang melanggarnya. Paradigma positif tidak mempersoalkan tentang mengapa hukum itu ada dan untuk siapa hukum itu. Yang kedua, paradigma interationis atau interationis paradigm, bahwa tingkah laku deviance bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari tiap individu, akan tetapi mereka suatu kualitas yang diberikan dan merupakan reaksi pihak pengamat terhadap tingkah laku beberapa individu. Yang ketiga, paradigma sosialis atau sosial paradigm. Paradigma sosiologis menunjukkan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai sumber pada konflik. Merupakan paradigma ini kejahatan atau tingkah laku yang dianggap mengancam kepentingan kelompok pengusaha dan dominan. Manfaat kriminologi terbagi menjadi 3, yaitu manfaat pribadi, manfaat masyarakat, dan manfaat ilmiah. Rumusan pengertian kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana. Maka diharapkan masing-masing pribadi, individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus ikut serta
atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Manfaat masyarakat yaitu mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerapan kepada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat. Maka masyarakat dapat berpikir dan berusaha menanggulanginya. Manfaat ilmiah yaitu dengan mendalami kriminologi secara komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu bantu kriminologi ada 8, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, penologi, neuropatologi, heavy kriminal, kriminalistik, politik kriminal. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa orang itu menjadi jahat sehingga dapat dilihat hubungannya dengan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. Sosiologi kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan mempelajari gejala-gejala kejiwaan dari penjahat, sebab dari gejala-gejala serta meneliti kondisi-kondisi individu yang membuat seseorang menjadi penjahat. Penologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman, arti dan faedah serta akibat hukuman. Neuropatologi kriminal yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa. Yang nomor 6 yaitu higiene kriminal. Higiene kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Yang ketujuh yaitu kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutan. Dan yang terakhir yaitu politik kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada tersangka agar dapat menyadari atas kesalahan serta tidak melakukan kejahatannya lagi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, kedudukan individu, pendidikan individu. Dan yang kedua, faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan yaitu preventif. Tahap ini merupakan suatu upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Yang kedua, preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, dan para mahasiswa. Represif. Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak. Kepada mereka yang telah melakukan kejahatan kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Dan yang terakhir, reformatif, suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah kejahatan ulang atau residivis. Mazhab positif Italian. Lamborso menolak pendapat mazhab klasik yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sebaliknya, dengan menggunakan konsep-konsep yang diambil dari fisionomi, eugenika awal psikiatri, dan Darwinisme sosial. Teori Lamborso mengenai antropologi kriminologi pada dasarnya mengatakan bahwa kriminalitas adalah suatu diwariskan dan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal dapat diidentifikasikan dengan memperlihat cacat fisiknya. Dengan demikian menegaskan bahwa seorang penjahat adalah seorang yang biadab atau memiliki atavisme, yaitu cacat tubuh bawaan. Mazhab lingkungan. Teori ini bisa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya, baik lingkungan keluarga, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta menemukan teknologi 2. Maksudnya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya. Ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Sosiokultural adalah populasi manusia yang dilihat dalam konteks ekologinya dan sebagai salah satu dari banyak subsistem dari sistem ekologinya yang lebih besar. Sistem sosiokultural mencakup 3 konsep, yaitu masyarakat, budaya, dan sistem. Masyarakat adalah sejumlah organisme yang saling bergantung dari spesies yang sama. Budaya adalah perilaku yang dipelajari yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Bersama dengan produk material dari perilaku tersebut, kata masyarakat dan budaya digabungkan untuk membentuk kata sosiokultural. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berinteraksi satu sama lain untuk berfungsi secara keseluruhan. Istilah sistem sosiokultural kemungkinan besar ditemukan dalam tulisan antropolog yang berspesialisasi dalam antropologi ekonomi. Sosiokriminal. Sosiokriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal adalah etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan. Sekian dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.